Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Manajemen Pemasaran Syariah. Kami beranggotakan yaitu Rorensia dengan NIM akhir 221, Ipan Sopyan Ramadan dengan NIM akhir 232, Okta dengan NIM akhir 229, dan yang terakhir Najwa dengan NIM akhir 249. Kami di sini akan menjelaskan mengenai kebijakan harga. Lalu ada pengertian harga menurut Islam. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Lalu selanjutnya ada konsep harga yang adil dalam ekonomi Islam. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penentuan harga. Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep equivalent price jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep just price. Konsep just price hanya melihat harga dari sisi produsen, sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor penentu permintaan. Yang kedua, harga barang yang bersangkutan. Dalam hasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan penawaran telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain. Yang pertama, maslahah pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan bergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen akan memperbanyak jumlah produksinya. Produsen dengan tingkat keimanan biasa kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini, jika barang atau jasa yang ditawarkan telah mencapai kandungan berkah minimum, maka produsen akan menganggapnya sudah baik, sehingga pertimbangan penawaran selanjutnya akan didasarkan pada keuntungan. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih benar lagi untuk mencapai falah. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang laba. Laba adalah selisih lebih dari hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikan sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga barang yang dijual dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi. Majelis Ulama Fikih yang terkait dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI dalam pertemuan kelima di Kuwait dari tanggal 1 sampai 6 Jumadil Ula 1409 Hijriah atau bertepatan dengan 10 sampai 15 Desember 1988 Masehi telah melakukan diskusi tentang
pembatasan keuntungan para pedagang. Sekian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.